Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resan Jariansyah, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agung Triyudi, Eskom Mkom. Lanjut saja untuk soal pertama, berikan contoh pre-sales activity. Jadi kalau misalnya contoh pre-sales-nya itu ya adalah melakukannya kontak dengan apa? Dengan pelanggan melalui teks ya. Jadi kalau misalnya melalui teks kita bisa melewat SMS, bisa lewat chat, atau misalnya kalau nggak mau di teks berarti bisa panggilan telepon, atau enggak juga kita bisa lewat email, ataupun bisa juga bertatap muka secara langsung. Nah, itu dia jawaban nomor 1. Nah, selanjutnya soal nomor 2, jelaskan tentang production planning ya pada SAP ERP. Ya, jadi kalau misalnya production planning atau perencanaan dan pengendalian produksi ya, atau juga kita bisa sebut production planning and control atau PPC. Jadi kalau misalnya PPC itu adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk ya, material yang masuk terus yang mengalir dan keluar ya dari sistem produksi, sehingga permintaan pasar yang dipenuhi dengan jumlah yang tepat ya. Jadi waktu penyerahan juga yang tepat gitu ya. Nah, terus biaya produksi yang minimum gitu. Nah, dengan demikian, pekerjaan yang terkandung dalam production planning, control atau PPC juga secara garis besar dapat dibedakan menjadi hal yang dibedakan menjadi dua hal yang saling berkaitan gitu ya biasanya ya, yaitu perencanaan produk dan pengendalian produksi. Nah, kalau misalnya selanjutnya itu Pak, perencanaan produksi ya yang di soal ya, atau production planning ya. Nah, itu juga dilakukan dengan tujuan menentukan arah awal ya. Jadi arah awal dari tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang ya. Seberapa banyak dan kapan yang harus dilakukan. Nah, jadi karena perencanaan itu berkaitan dengan masa mendatang, jadi maka perencanaan disusun atas dasar perkiraan yang dibuat ya berdasarkan data masa lalu gitu. Berdasarkan data masa lalu dengan menggunakan beberapa asumsi ya gitu ya. Jadi oleh karena itu perencanaan tidak akan selalu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam rencana tersebut ya. Jadi sehingga setiap perencanaan yang dibuat harus dievaluasi secara berkala dengan jalan melakukannya pengendalian gitu. Nah, itu jawaban soal 2 tentang production planning ya. Selanjutnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive ya manufacturing. Jadi kalau misalnya discrete itu umumnya produk terdiri dari komponen-komponen yang bisa dihitung dan disentuh gitu ya. Terus ada juga produk masih bisa dipisah ya. Produk masih bisa dipisah atau dibongkar ya setelah produksi. Nah, bisa juga menggunakan bill of material atau BOMM, itu menggunakan pasti itu ya. Terus ada tidak merubah volume atau masa jenis. Nah, kalau misalnya proses repetitive manufacturing ini, produk diproduksi menggunakan formula ya, formula atau resep. Nah, terus produk juga tidak dipisah-pisah, tidak bisa dipisah-pisah kembali menjadi raw material setelah diproduksi. Nah, terus dia juga menggunakan formula atau resep ya. Nah, terus juga dia volume, kepadatan, massa, dan bentuk fisik bisa berubah. Nah, itu perbedaannya
discrete dan repetitive manufacturing. Nah, selanjutnya jelaskan dan berikan contoh PAC ya, atau Product Activity Control. Nah, jadi kalau misalnya saya ini mengambil contoh dari suatu jurnal ya. Nah, jadi di sini di jurnalnya saya kutip aja, saat tiba waktu rencana harus disesuaikan ya, jadi saat tiba rencana harus diputuskan gitu ya, maka rencana kebutuhan material dan rencana kebutuhan kapasitas itu sudah harus diselesaikan, dan detail pembelian juga dan jadwal produksi harus diputuskan juga ya, dan dirilis untuk mengambil keputusan. Nah, fungsinya juga PIC ini, atau yang bisa juga kontrol lantai ya, adalah membuat perencanaan aktivitas untuk melaporkan hasil ya, hasil operasi, dan meninjau kembali rencana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor terakhir yang nomor 5, gambarkan flow proses ya, flow proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Nah, di sini saya ada slide-nya. Ini saya ada slide-nya. Ya. Kok bisa? Bentar. Di sini belum muncul slide-nya. Sebentar ya, chartnya belum kelihatan nih. Nah, di sini sudah ada flowchart ya terkait proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Nah, di sini ada requirement requisition ya. Jadi proses HRD itu membuka lamaran untuk pekerja baru. Nah, ada selection kriteria. Jadi si HRD ini menyusun seleksi kriteria untuk penyeleksian karyawan barunya. Advertise for the job. Jadi dia mengumumkan mengiklankan ya job vakansi baru ya untuk perusahaan dia. Nah, terus receive application for the job. Jadi nah di sini calon pelamar pekerjaan baru itu mengirimkan CV-nya dan perlengkapan berkas lain kepada HRD-nya ya. Kategori application into A and B ya. Jadi di sini dia HRD itu sudah mengategorikan aplikasi-aplikasi pelamar yang sudah mengirimkan kepada mereka, kepada HRD ya. Jadi kalau misalnya ke A and B. Nah, di sini A ini di mana posisinya suitable for the job. Jadi dia cocok untuk pekerjaan yang si HRD telah mengiklankan. Kalau misalnya yang unsuitable for the job, berarti si pelamar itu tidak cocok ya di mata HRD-nya, dan langsung dikirim send thank you letter, send thank you letter or email ya. Jadi dia mengirimkan ucapan terima kasih karena atas partisipasi dia untuk mengajukan lamaran ke perusahaan tersebut, dan mengucapkan kata semangat ya untuk mencari pekerjaan via email atau surat. Nah, kalau misalnya suitable itu yang tadi yang cocok pekerjaannya, dia bisa akses against kriteria. Jadi dia
dicek lagi ya, cross check lagi. Terus kalau misalnya iya interview kandidat ya. Jadi pelamar itu diinterview oleh HRD-nya. Kalau misalnya tidak, balik lagi ke tadi send thank you letter atau email ya. Kalau misalnya iya lagi setelah diproses seleksi interview, biasanya interview pertama oleh HRD misalnya gitu kan. Karena dia melamar di Departemen Finance. Nah, biasanya kalau misalnya ada interview kedua, itu interview user. Jadi usernya itu misalnya yang bukan lagi sama HRD, dia interview sama kepala departemennya langsung. Misal kalau misalnya finance, berarti dia interview bersama departemen finance ya gitu. Kalau misalnya udah mulai oke lagi nih, interview pertama oke dari sama HRD. Interview kedua misalnya sama kepala departemennya oke, berarti dia langsung job offering atau bisa melakukan proses tanda tangan kontrak segala macam gitu ya. Kalau misalnya tidak ya send thank you lagi. Nah, berikut ini flow chart dari terkait dengan proses rekrutmen, interview dan penerimaan. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas atas perhatiannya. Ya, berikut ujian akhir semester saya, Enterprise Resource Planning. Ya, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.